Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, teman-teman edukatif sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Bramantio dari kelas 11 IPS Olimpiade. Saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan tsunami beserta penyebab dan karakteristiknya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kalimat tsunami? Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. Tsunami merupakan gelombang air laut yang besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena adanya pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Sangat berbahaya bukan? Maka dari itu kita harus tahu bagaimana caranya untuk meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut. Sebelumnya, apakah kalian pernah kepikiran bagaimana sih caranya untuk meminimalisir dampak dari bencana alam tsunami? Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya, karena kami akan membahas tuntas masalah tersebut, mulai dari sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Berikut ini penjelasannya buat kalian. Pertama, penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama adalah gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi. Apa sih dislokasi? Dislokasi adalah perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air laut atau danau. Yang kedua, tanah longsor di bawah tubuh laut. Yang ketiga, letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pada sebuah pulau. Selanjutnya, ada karakteristik tsunami. Yang pertama, tingginya gelombang tsunami di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Secara bersamaan, gelombang tsunami akan mencapai pantai dengan tinggi hingga 30 meter. Yang kedua, panjang gelombang tsunami berkisar antara 50 hingga 200 km, jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut yang berkisar antara 50 hingga 150 meter saja. Panjang gelombang tsunami ditentukan oleh kekuatan gempa. Contohnya pada gempa bumi tsunami dengan kekuatan magnitud 7 hingga 9, maka panjang gelombang tsunami berkisar 2050 km dengan tinggi gelombang 2 meter dari permukaan laut. Ketiga, periode waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya memiliki durasi gelombang sekitar 10 hingga 60 menit saja. Sementara gelombang pasang bisa berlangsung lebih lama, yaitu 12 hingga 24 jam. Keempat, cepat lambatnya gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Apabila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan gelombang tsunami akan berkurang sebanyak 3/4-nya. Tanda-tanda tsunami. Tsunami umumnya didahului gempa besar dan air laut yang tiba-tiba surut. Kemudian ada selang waktu antara terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak dengan energi yang sangat kuat. Di Indonesia, tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah terjadi gempa besar di bawah laut. Ignatius Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia di BMKG akan mengeluarkan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit. Informasi dikirimkan melalui SMS, email, Warning Receiver System atau WRS, website, media sosial, dan aplikasi penting untuk mengetahui langkah mitigasi tsunami agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum tsunami terjadi. Salah satunya adalah mengingat rumus 20-20-20. Penjelasannya adalah jika terjadi gempa terasa selama 20 detik meter tanpa perlu menunggu air surut, segera menuju ke tempat dengan ketinggian minimal 20 meter.
karena waktu yang ada hanya sekitar 20 menit. Jika berada di dalam kapal, jangan mendekati pantai saat terjadi tsunami dan arahkan kapal ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah rendah untuk mengantisipasi datangnya gelombang susulan. Selain itu, tetap ikut informasi dari sumber yang terpercaya terkait bencana yang terjadi agar memudahkan proses evakuasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kalimat mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko jangka panjang bahaya bencana alam dari akibatnya terhadap manusia dan harta benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Arif dari kelas 11 BSOL akan menjelaskan materi sebelum terjadinya bencana tsunami. Mitigasi sebelum terjadinya tsunami. Semua orang pasti tidak ingin menghadapi bencana alam, tetapi Anda bisa melakukan beberapa persiapan sebelum tsunami terjadi. Berikut ini adalah cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, menerbitkan peta rawan bencana. Kedua, memasang rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksanaan. Keempat, mengadakan pelatihan pengulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Kelima, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. Keenam, memindahkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ke tempat yang aman. Ketujuh, membuat bangunan untuk mengurangi dampak bencana tsunami. Baiklah, Leno akan menjelaskan mitigasi saat terjadi tsunami. Saat air laut mulai naik ke daratan, tentu Anda akan merasa panik. Ini adalah perasaan wajar karena terkejut dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. Namun, kalian perlu berpikir jernih dengan cepat setelah kepanikan itu datang. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan saat menghadapi tsunami. Pertama, nyalakan radio untuk mengetahui informasi apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketiga, jauhi dari daerah pantai. Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda melihat gelombang dan berada terlalu dekat, segera menjauhi. Keempat, waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami dan harus diperhatikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Aulia dari kelas 11 IPS OL. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi setelah terjadinya bencana tsunami atau tahap pasca bencana. Hal pertama yang dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami adalah menyiapkan bantuan darurat berupa posko bantuan, tenda-tenda penampungan, dapur umum, dan pos kesehatan. Lalu dilakukan proses evakuasi tahap lanjut, yaitu proses pencarian dan penyelamatan korban yang terkena bencana tsunami. Ketika korban telah dievakuasi, maka segera dilarikan ke pos kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Dan jika korban telah meninggal, maka akan segera dimakamkan di TPS terdekat. Saat proses evakuasi telah dilakukan, maka inventarisasi kerusakan dilakukan untuk mendata berbagai fasilitas yang rusak akibat bencana tsunami yang telah terjadi dan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana tsunami. Lalu, dilakukan rehabilitasi dengan merancang tata ruang daerah, menyusun sistem pengelolaan bencana, melakukan relokasi korban dari tenda penampungan, dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap, serta perbaikan fasilitas dan adanya pelatihan SDM dan lapangan kerja. Setelah selesai, selanjutnya akan dilakukan rekonstruksi keseluruhan bangunan dan fasilitas, serta pemantauan intensif terhadap wilayah rawan bencana lainnya untuk mencegah terjadinya bencana berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Kurniawan dari 11 IPS Olimpiade akan menjelaskan dampak terhadap tsunami.
Dampak bencana tsunami. Tsunami bisa menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap suatu kota, mulai dari kerusakan sampai korban jiwa. Tidak mudah untuk menghadapi datangnya gelombang tsunami karena berlangsung secara tiba-tiba. Secara gelombang besar selesai menghantam daratan, dampak yang terlihat adalah: pertama, banjir dan genangan air, kerusakan sarana dan prasarana, jalan, gedung, dan jembatan. Kedua, terjadinya pencemaran air dan lingkungan karena banyak barang yang terbawa arus. Ketiga, korban jiwa dan harta. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami tampilkan pada video kali ini. Kita beranjak pada bagian akhir. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita dalam mengambil suatu tindakan saat terjadi bencana alam tsunami, sehingga dapat meminimalisir risiko dari bencana alam tsunami. Semoga video penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berikan like ya teman-teman, dan share-nya, agar tahu cara menyelamatkan diri dari bencana alam tsunami. Nun wal qala wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.